Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, dan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis ke-15 yang berisi tentang 3 akhlak mulia. Jadi kita akan belajar tentang 3 akhlak mulia yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman terhadap Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik saja atau diamlah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini mengajarkan 3 akhlak utama yang sangat praktis, langsung bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apapun kedudukan kita, tidak peduli apakah kita laki-laki maupun perempuan, apakah kita pejabat atau bukan, atau orang kaya atau orang miskin, apakah menikah atau enggak menikah, 3 ini semuanya bisa dipraktekkan langsung. Apa itu? Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah memuliakan tamu. 3 ini ciri menonjol akhlak orang Islam. Dan Rasulullah di sini mengaitkan 3 akhlak ini itu dengan iman. Rasulullah mengatakan, kalau kamu memang beriman pada Allah dan hari akhir di akhirat, maka lakukan 3 ini. Maknanya kalau orang ngaku iman tapi nggak menjaga lisannya, nah imannya berarti tidak sempurna. Orang ngakunya iman tapi kok cuek dengan tetangganya, nah berarti imannya kurang sempurna. Orang beriman kok ternyata nggak ngerti bagaimana cara memuliakan tamu misalnya, nah ini juga tandanya berarti imannya tidak sempurna. Makanya ini penting kita pelajari, karena ini bukan ilmu yang daging-daging yang susah, itu enggak. Semuanya insya Allah mudah memahami dan langsung bisa dipraktekkan. Kita bahas pertama dulu tentang masalah menjaga lisan. Ucapan itu adalah sesuatu yang secara pasti kita lakukan dalam kehidupan. Karena dengan ucapan kita itu bisa berkomunikasi. Dengan ucapan orang itu bisa membangun kesepahaman. Tapi sebaliknya dengan ucapan orang bisa salah faham. Dengan ucapan kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang. Tapi dengan ucapan kita juga bisa bermusuhan dengan orang. Alangkah banyaknya ya orang yang hanya mendengar satu ucapan, dia bisa berbunga-bunga selama berminggu-minggu misalnya. Bisa itu, I love you, wah, gitu ya, kalimatnya gitu aja. Oh, berbunga-bunga sampai berminggu bisa itu. Sebaliknya ada satu ucapan diucapkan, musuhan seumur hidup bisa itu. Misalnya ngomong dasar wanita murahan, wah gak enak ya, langsung seumur hidup ingat itu. Akhirnya musuhan bisa ya. Ucapan seperti itu. Setiap kita akan ngomong dengan karakter
masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Saya katakan berbeda-beda memang karena ada orang itu yang oleh Allah dibuat gampang ngomong, pinter ngomong, ada. Ada pula orang yang oleh Allah itu dibuat sulit ngomong. Ada orang yang karakternya pendiam, ada orang yang nggak tahan kalau nggak ngomong, gitu ya. Itu watak-watak dasar manusia. Kalau dari sisi itu belum menunjukkan baik buruk. Apakah pendiam itu selalu baik? Belum tentu. Kalau diam terhadap kemungkaran itu kelemahan. Ya. Apakah selalu ngomong itu pasti buruk? Belum tentu. Karena kalau ngomong dibuat untuk dakwah, bisa mengajari orang menjadi baik, menginspirasi kebaikan, nah jadi baik. Nah, jadi kalau dari sisi watak dasarnya itu hanya potensi yang diberikan Allah. Sama seperti watak pemarah atau sabar. Itu potensi dasar saja. Orang dikasih watak sabar itu apakah selalu baik? Kalau jawabannya selalu baik, tidak. Kadang-kadang ada sabar yang buruk. Misalnya apa? Yakni tidak marah ketika mendengar Allah dan Rasulullah dihina. Itu salah itu. Itu kelemahan, berarti imannya dipertanyakan. Tapi kalau misalnya dirinya dihina kemudian sabar, bagus. Itu berarti kontrol diri yang sangat bagus. Orang tuanya dihina diam, itu salah. Menjaga kehormatan orang tua itu bagian birrul walidain, gitu ya. Tapi kalau misalnya pribadinya ya mungkin dilecehkan dan itu tidak mengurangi kehormatan dirinya, tidak masalah. Sebaliknya marah itu memang umumnya buruk, tapi nggak selalu buruk. Ada marah yang baik. Marah apa itu? Yakni marah untuk membuat Allah ridho. Nah, itu marah yang baik. Misalnya seperti apa? Seperti marahnya Umar bin Khattab. Ada hadis Nabi yang mengatakan Allah itu marah kalau Umar marah. Maknanya apa? Berarti marahnya Umar benar. Ada marah yang diridhai Allah itu. Makanya kalau pengen tahu bagaimana marah yang benar itu, ayo kita pelajari biografi Umar ya. Panjenengan kalau ketemu biografi Umar bin Khattab ya, yang bukunya bagus, dibeli saja untuk mempelajari ini marah yang benar gimana ya, gitu ya. Nanti biar tergambar itu seperti apa marah yang diridhai Allah itu. Rasulullah itu akhlaknya baik luar biasa, tapi ya pernah marah. Kapan Rasulullah marah? Ya, ini pada saat hak-hak Allah dilanggar, itu pasti marah Rasulullah. Kalau hak dirinya Rasulullah itu nggak pernah marah itu. Misalnya sebagai utusan Allah itu kan punya hak untuk dihormati. Makanya para sahabat kan memanggil Rasulullah itu ya Rasulullah, gitu ya. Itu menghormati Rasulullah memang iya. Tapi ketika ada yang tidak memenuhi hak Rasulullah, Rasulullah diam saja. Misalnya ada orang Arab Badui datang pada Rasulullah langsung panggil ya Muhammad. Wah, itu kan kurang ajar ya, gak punya tata krama aja. Tapi Rasulullah dengan kerendah hatiannya cuma bilang labbaik. Ya, labbaik itu kata halus yang kalau bahasa Jawa itu seperti ungkapan dalem. Coba bayangkan itu ya. Jenengan biasa dipanggil dengan panggilan kehormatan, suatu hari dipanggil orang dengan namanya langsung. Itu kan kadang emosi ya. Kadang emosi. Biasa dipanggil profesor kok gelarnya ditinggal. Dikira murah itu untuk mencari gelar profesor. Wah, marah-marah itu. Ada orang seperti itu, ada. Sudah haji, terus lupa waktu memanggil itu gak disebut hajinya, marah-marah. Hei, haji itu mahal. Itu ya, marah-marah. Ada itu. Tapi Rasulullah itu mestinya berhak dipanggil wahai Rasulullah. Itu suatu saat tidak dipanggil Rasulullah, dipanggil namanya langsung ya Muhammad. Maklum Arab Badui kan memang jauh dari peradaban, jadi kurang tata krama, tidak ngerti sopan santun gitu ya. Tapi Rasulullah dengan sabarnya, dengan rendah hatinya jawab labbaik. Itu kayak dalam bahasa kita itu. Ya, itu Rasulullah tidak pernah marah kalau terkait pribadinya itu nggak pernah marah Rasulullah. Pernah disakiti Yahudi, yakni di leher beliau itu ditarik selendang begini ya, karena ditagih dengan cara yang buruk. Itu nggak marah Rasulullah, cuma tersenyum saja, gitu. Tapi kalau sudah hak Allah itu marahnya luar biasa. Bagaimana itu contoh? Ada seorang wanita mencuri dari Bani Makhzum. Wanitanya ini termasuk wanita
bangsawan. Nah, hukuman dalam Islam kalau orang mencuri itu kan dipotong tangannya. Di Quran ada itu ayatnya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun wanita potonglah tangan keduanya. Jadi dipotong sebatas pergelangan begini. Sehingga ketika ada yang mencuri, ada bukti dan memang mengakui, ya mau dilaksanakan hukum itu. Nah, waktu itu galau banget para sahabat yang tokoh-tokoh para sahabat itu galau. Kenapa? Karena ini wanita terhormat, bangsawan. Itu kalau dipotong tangannya bagaimana itu citranya nanti? Akhirnya kemudian berusaha melobi Rasulullah, tapi mereka nggak berani. Akhirnya kemudian mereka bermusyawarah lalu mempercayakan kepada Usamah bin Zaid untuk berbicara kepada Rasulullah. Mengapa milih Usamah? Karena Usamah ini dianggap orang yang paling dicintai Rasulullah. Laki-laki yang bukan kerabat Nabi, yang dicintai Nabi itu Usamah ini, dekat sama Nabi gitu. Maka Usamah pun menyanggupi, kemudian bicara pada Rasulullah, langsung memerah ini wajah Rasulullah, emosi. Langsung beliau pidato, sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah kalau ada di antara mereka yang melanggar larangan Allah di kalangan bangsawan, maka mereka akan memaafkannya. Tapi kalau yang melakukan adalah orang rendahan, mereka akan menghukum sekeras-kerasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Wah, itu ketegasan Rasulullah gitu. Jangankan wanita Makhzum ini, putriku sendiri, kata Nabi, seandainya mencuri, kupotong tangannya. Nah, itu kemarahan Rasulullah kalau hak Allah dilanggar. Itu kan aturan Allah, kalau diubah-ubah marah Rasulullah. Nah, itu ya. Itu contoh-contoh marahnya Rasulullah. Seperti Umar juga demikian. Umar itu kalau marah terkontrol, hanya marah kalau hak Allah dilanggar. Suatu saat terjadilah peristiwa wafatnya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, maka waktu itu yang diangkat menjadi pemimpin pengganti kan Umar ya. Umar menjadi khalifah pengganti. Saat Abu Bakar itu wafat, maka sejumlah wanita kerabat Umar itu menangis. Menangis bukan menangis yang wajar, tapi menangis yang sudah terkategori niyahah. Jadi dalam agama Islam itu ada istilah buka, ada istilah niyahah. Al-buka'u itu tangisan biasa, meneteskan air mata. Dan itu hukumnya mubah. Jadi kalau orang sedih nangis itu nggak apa-apa. Allah menciptakan air mata, ya memang salah satu fungsinya menangis, gitu ya, meluapkan kesedihan. Tapi menangis itu nggak boleh sampai levelnya niyahah. Niyahah itu apa? Niyahah itu sedih, menangis yang levelnya itu sampai tidak ridho dengan takdir Allah yang muncul dalam bentuk ucapan. Misalnya kayak, aduh kenapa kok kamu meninggalkan aku? Kenapa secepat ini kau pergi? Nanti ya, kalau engkau mati nanti siapa yang akan melindungi aku? Nah, ini kan tandanya gak ridho dengan takdir Allah. Itu termasuk niyahah. Nah, sejumlah wanita di zaman itu sempat ada niyahah, terus dinasihati Umar, hei para wanita, kalian gak boleh melakukan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, tapi mereka gak ngereken bahasanya ya, jadi gak mendengarkan ucapan Umar. Nah, Umar gak nunggu lama, sudah gak ngomong banyak, sudah masuk ke dalam rumah, ngambil cambuk, dicambuki itu dengan marah, cetar. Akhirnya para wanita itu diam semuanya, takut terhadap Umar. Nah, ini contoh juga marah karena Allah. Wah, ini kalau praktekkan zaman sekarang luar biasa ya. Ada wanita niyahah dicambuki ini. Tapi kalau levelnya seperti Umar sebagai penguasa berwibawa, memang akan membuat ini orang itu menjadi hati-hati untuk melanggar larangan Allah. Ya, kalau dilakukan Pak RT aja, waduh, jadi fitnah itu nanti ya. Jadi bisa dimusuhi banyak orang itu nantinya ya. Jadi memang memang harus hati-hati mempraktekkan riwayat-riwayat semacam ini ya. Harus dilihat konteksnya biar nggak jadi fitnah. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke topik tadi. Jadi soal penyabar maupun marah sebenarnya sifat dasar saja. Ya, sama seperti masalah orang pinter ngomong dan nggak pinter ngomong, itu potensi dasar saja. Menggunakannya bagaimana itu yang dituntut harus sesuai dengan ajaran agama. Nah, terkait dengan dengan ngomong ini ada data menarik. Saya belum meneliti lebih detail tentang validitasnya. Yang pernah saya baca adalah
pernah ada penelitian itu di salah satu di Eropa, peneliti Eropa itu yang meneliti sebenarnya manusia ini setiap hari itu ngomongnya berapa kata. Itu dibandingkan itu antara anak SMA, kemudian tentara, pekerja kantoran, dibandingkan. Nah, ternyata yang paling banyak ngomong, itu data yang paling menarik adalah yang paling banyak ngomong itu adalah ibu mertua. Nah, itu yang paling banyak ngomel ternyata ya. Ini di Eropa sana ya. Ini jadi sampai belasan ribu itu levelnya. Kalau anak-anak SMA itu masih antara 3.000, 5.000 kata per hari itu. Yang ibu mertua ini sampai belasan ribu, ini luar biasa ini ya. Mungkin itu yang menyebabkan beberapa rumah tangga jadi tegang ya dan kacau karena ikut campur dari ibu mertua ini, mungkin ya. Oke, semua dikomentari ya. Semua dikomentari sampai wah, akhirnya suami istri jadi gak karu-karuan itu ya. Oke. Jadi semua orang itu memang akan berbicara, kecuali yang ditakdirkan bisu ya. Setiap orang akan berbicara. Berbicara itu untuk berbagai macam kemaslahatan. Berbicara untuk mencari nafkah, berbicara untuk berdakwah, berbicara untuk menasihati, berbicara untuk menjalin hubungan, untuk silaturahmi, macam-macam kepentingannya itu. Nah, terkait bicara ini, ternyata Rasulullah mengingatkan, Rasulullah itu mengajarkan hati-hati betul dengan ucapan. Kenapa? Karena kadang-kadang hanya karena satu ucapan orang itu bisa masuk neraka yang dalamnya itu 70 tahun. Maksudnya bagaimana? Jadi neraka itu, kalau di pinggir neraka ini dilemparkan batu besar, maka batu ini nggak langsung sampai ke dasar, tapi melayang-layang dulu. Berapa lama? Selama 70 tahun. Itu saking dalamnya ya. Masuk aja susah ya neraka ya. Untuk masuk aja lah susah itu. Gimana keluarnya kira-kira? Ya. Masuk aja susah, harus 70 tahun dulu. Ini kata Nabi, bisa jadi orang masuk neraka terjerumus yang dalamnya 70 tahun itu hanya karena satu ucapan. Bisa itu. Ini ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba itu kadang mengucapkan satu kalimat saja, nggak banyak, yang dia itu tidak berusaha untuk mencari kejelasannya, sehingga dia tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh di antara barat dan timur. Ini riwayatnya macam-macam ya. Salah satu riwayatnya adalah neraka itu dalamnya antara barat dan timur, ada lagi yang bilang sab'ina kharifan, 70 tahun dan sebagainya. Intinya untuk menjelaskan bahwa neraka itu sangat dalam. Ya. Kadang gara-gara satu kalimat orang bisa celaka itu nasibnya. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya sembarangan mengucapkan Rasulullah bersabda, itu tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh sembarangan mengucapkan Rasulullah bersabda. Kenapa? Kalau yang kita katakan Rasulullah bersabda, padahal Rasulullah nggak pernah mengucapkan kata-kata itu, berarti kan berdusta atas nama Rasulullah. Itu dosanya banyak, besar itu dosanya. Dan itu ada hadisnya. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan, saya kalau ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta ya, secara sengaja menukil ucapanku, maka silahkan menempati tempatnya di neraka. Jadi ancamannya neraka, jelas itu. Makanya harus hati-hati kalau mengucapkan Rasulullah bersabda. Ya, contoh di masyarakat yang paling sering ya, mengucapkan Rasulullah bersabda hubbul watan minal iman, misalnya cinta tanah air dari sebagian dari iman. Itu Rasulullah nggak pernah mengucapkan kayak begitu. Nggak ada itu hadisnya. Ya. Kalau cinta tanah air sifat manusiawi manusia memang ada, seperti Rasul juga cinta Mekah, itu wajar. Tapi jangan sampai berdusta atas nama Rasulullah, gitu. Persoalannya begitu. Termasuk mengucapkan Rasulullah bersabda an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu Rasul nggak pernah mengucapkan kata-kata itu, nggak ada hadisnya itu.
Tapi benar, Islam mengajarkan kebersihan. Itu benar. Itu diambil dari hadis yang lain, diambil dari ayat yang lain, dari hadis yang lain. Tapi jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pernah diucapkan Rasulullah. Nah, itu di zaman sekarang banyak terjadi kayak semacam itu. Terutama termasuk juga di media-media sosial itu. Saya pernah membaca ada orang menyebarkan atas nama hadis Nabi yang bilang selangkah seorang anak gadis keluar tidak memakai jilbab, maka dia sama dengan mengantarkan ayahnya ke neraka. Itu kalimatnya mungkin bagus, tapi kalau mengatasnamakan Rasulullah salah, tidak boleh. Jadi kalau mengucapkan Rasulullah bersabda, itu harus berdasarkan ilmu. Ya, kalau nggak ngerti ilmunya harus tanya ulama. Bener nggak ini sabda Rasulullah? Kalau nggak jangan. Ya, minimal mengatakan saya pernah mendengar ini, saya nggak tahu hadis apa tidak. Nah, itu lebih aman. Ya, jangan sampai memastikan sesuatu ucapan Rasulullah padahal bukan. Di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang hanya mengucapkan satu kalimat, terus nasibnya disegel oleh Allah menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi sendiri itu. Itu ceritanya gimana itu kok sampai turun surat Al-Lahab? Ceritanya itu sebenarnya cuma begini. Rasulullah itu mengumpulkan kerabat-kerabatnya, semuanya disuruh kumpul. Lalu kemudian orang-orang Quraisy semuanya kumpul, dikira ada musuh mau menyerang, sehingga kan semuanya panik begitu ya. Begitu sudah kumpul, Rasulullah kemudian berdakwah, aku adalah utusan Allah, berimanlah kepadaku. Marah-marah Abu Lahab, kemudian mengatakan tabban laka sairul ayyam. Tabban itu maknanya binasa, celaka. Jadi kalau sekarang itu kayak orang maki. Zaman sekarang memaki itu kan macam-macam ya istilahnya ya. Kalau pengen tahu bagaimana variasi maki itu, wah di Jawa banyak itu ya, variasi makian-makian. Nah, itu kayak maki gitu loh. Nah, ini memaki yang dimaki Rasulullah kan ya besar itu dosanya ya kan. Itu kan mengkufuri Rasulullah sekaligus memaki. Nah, gara-gara ucapan ini maka turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasa kedua tangan Abi Lahab, pasti akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya termasuk yang ia usahakan. Terus dipastikan sayasla narun dzata lahab. Dia pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ngeri kan? Padahal ketika mengucapkan tabban laka sairul ayyam mungkin beberapa detik dia ngomong gitu. Tapi dampaknya seperti itu. Kan ngeri berarti ya. Makanya jangan meremehkan masalah ucapan. Makanya ajaran Nabi itu adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik, kalau nggak bisa diam saja. Paling aman itu. Ada juga lelaki di zaman Nabi itu mengucapkan kata-kata tapi guyon. Maksudnya guyon yang sifatnya ngejek. Itu juga ditetapkan di Quran masuk neraka itu. Siapa dia? Namanya Al-Wa'il bin Al-As. Wa'il bin Al-As. Jadi ceritanya dia ini utang pada seorang sahabat laki-laki namanya Al-Khabbab bin Al-Arat. Khabbab ini seorang pandai besi. Nah, jadi ceritanya orang musyrik ini pesen senjata, buat senjata kepada sahabat laki-laki ini. Tapi utang, bayarnya nanti gitu ya. Setelah dibuatkan, pedangnya sudah dibuatkan, senjatanya sudah dibuatkan, lalu ditagih, mana uang pembayarannya? Nah, dia janji-janji terus. Sampai kemudian dia sepertinya sudah nggak niat bayar ya. Lalu kemudian ngomong dengan mengejek. Ya nanti gini aja lah. Kamu kan mengatakan bahwa nanti kalau kita mati, kita semua kan akan dibangkitkan. Nah, aku nanti bayarnya nanti aja lah di hari kebangkitan itu ya. Nanti akan aku lunasi. Itu maksudnya mocking ya, apa ngejek gitu ya. Maksudnya ngejek sebenarnya. Dia nggak mengimani hari kebangkitan. Nah, tapi dia kayak ya nanti aja lah, nanti kita kan akan hidup semua hari kebangkitan, tak bayar nanti di sana gitu ya. Akhirnya marah gitu ya. Marah kemudian turunlah ayat yang menyindir peristiwa tersebut, lalu menyebut bahwa orang musyrik ini itu nanti akan masuk neraka gara-gara ucapan selengeannya tadi ya, ucapan mengejeknya tentang akhirat tadi. Ini hati-hati. Sekarang sering kali orang itu
maksudnya bercanda tapi mencandakan agama, itu bahaya banget ini. Zaman dulu itu mencandakan agama itu sudah dipandang masuk ke dalam kekufuran. Tidak boleh. Islam itu membolehkan canda, tapi sekali-kali jangan pernah mencandakan agama. Contoh mencandakan agama misalnya, kamu nggak sholat, emang wajib sholat tuh? Itu mencandakan, tidak boleh itu. Sambil bertanya begitu, tidak boleh. Kamu nggak sholat, loh, si usum tak sholat? Tidak boleh itu ngomong semacam itu ya. Meskipun maksudnya canda, itu bisa masuk dalam kekufuran. Ingat, satu kalimat kita lakukan bisa membuat Allah itu murka, disegel nasib kita. Gitu ya. Hati-hati betul. Kadang-kadang nasib seseorang itu apa yang dialami di masa kadang itu adalah dampak dari ucapan-ucapannya di masa lalu. Kadang-kadang begitu. Ada orang dengan sombong mengatakan, kalau kayak gitu itu gampang bagi saya. Ternyata kemudian dibuat sulit oleh Allah. Itu gara-gara ucapannya di masa lalu. Ada orang mengatakan, nggak apa-apalah aku meskipun nggak nikah, padahal nggak gitu sebenarnya hatinya. Akhirnya dibuat sulit menemukan pasangan. Lu ada itu, ya, ada. Hati-hati dengan omongan. Kadang-kadang nasib itu tersegel itu gara-gara ucapan dari seseorang. Ya. Sebaliknya, kadang Allah itu sangat ridho, itu juga hanya dengan satu kalimat itu bisa. Itu ada hadisnya juga. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Seorang hamba itu kadang-kadang mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah itu ridho, dan dia tidak terlalu menganggapnya besar, tapi ternyata dengan itu Allah mengangkat derajatnya di akhirat dengan derajat yang sangat tinggi. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, di zaman Nabi misalnya pernah ada seseorang itu yang sholat ngimami. Setiap ngimami itu bacanya selalu surat Al-Ikhlas. Nggak tahu apalnya cuma ini atau ada alasan yang lain. Pokoknya setiap ngimami itu baca suratnya mesti Al-Ikhlas. Kalau baca surat yang lain mesti ditutup Al-Ikhlas juga. Sehingga jamaahnya itu agak galau gitu ya. Ini kok Al-Ikhlas terus gitu ya. Akhirnya dilaporkan pada Rasulullah. Kenapa kok seperti itu? Rasul kemudian mengatakan, coba kamu tanya, apa alasan dia kok kok selalu mengucapkan begitu? Ternyata jawabannya luar biasa, membuat terharu ya. Beliau mengatakan begini, ini adalah surat yang menggambarkan Tuhanku dan aku menyukainya karena sangat memberikan gambaran bagaimana agung dan indahnya Robku, gitu ya. Sehingga saya mencintai surat ini. Nah, ketika disampaikan begitu, maka Rasulullah kemudian mengucapkan, akhbirhu, beritahu dia bahasanya Allah mencintai dia. Luar biasa kan? Coba itu. Itu kan cuma hanya kalimat kan? Hanya mengucapkan satu kalimat saja. Ternyata direspon oleh Allah, Allah mencintai orang tersebut sebagaimana orang tersebut mencintai Allah. Ya, makanya perbanyak kalimat-kalimat baik semacam ini ya. Karena nggak tahu ini, bisa jadi di antara kalimat-kalimat kita itu ada satu kalimat yang membuat Allah itu jadi ridho. Mungkin juga ada satu kalimat yang membuat kita itu tersegel nasib kita, dipastikan, ini penghuni surga sudah. Bisa jadi itu, kita nggak tahu kalimat kita yang mana. Ya, itu keutamaan masalah menjaga lisan. Ya, ini ada hadisnya juga. Kadang ada satu kalimat yang ketika diucapkan seorang hamba itu akhirnya Allah itu ridho terus kepada hamba tersebut sampai hari pertemuan dengannya. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat fayaktubullahu azza wa jalla. Punya salah seorang di antara kalian mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah itu ridho dan dia tidak menduga pahalanya akan sebesar itu, yang ternyata Allah mencatat kalimat tersebut sebagai kalimat yang membuat Allah itu ridho sampai datang hari kiamat. Loh, ada kalimat itu, cuma dirahasiakan oleh Nabi. Nggak tahu ya, kita nggak tahu ini. Andai kan tahu ya, ayo bareng-bareng diucapkan gitu ya. Nggak tahu, itu dirahasiakan Nabi. Makanya
Ya biar tahu kalimat ini ya makanya harus rajin ngaji, rajin berdoa, itu ya. Karena kita nggak tahu ilmu mana sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Rajin berdoanya adalah ya sholat tadi. Sholat kan selalu minta petunjuk ya. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu diantara yang penting kita minta adalah ya Allah, berilah saya ilmunya ini loh ya. Mengucapkan satu kalimat ini loh. Yang kalau saya ucapkan Allah engkau itu akan ridho terus sampai hari pertemuan dengan Allah. Gitu ya. Nanti Allah yang akan ngasih ilmu itu dengan caranya. Nah, begitu. Jadi seperti ini dampaknya ya. Nah, dampak kalimat itu bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Sering nggak kita mengucapkan satu kalimat yang setelah itu kita sesali? Sering nggak? Sering gitu ya. Andai saja nggak saya lakukan, gitu tuh. Para suami yang mentalak istrinya karena emosi itu kan sering menyesal ya. Marah-marah, sudah kamu ketalak. Setelah ditalak, aduh menyesal kenapa saya ucapkan gitu tuh. Itu karena ya tidak dipikir baik-baik. Sering kali menyesal. Ya. Ada satu berita yang menyedihkan tapi juga sekaligus ya agak lucu tapi menyedihkan juga. Apa itu? Ya ini berita seseorang itu dibunuh gara-gara menanyakan nikah kapan. Coba itu ya. Kapan nikah? Wah itu marah, dibunuh gitu ya. Berarti pertanyaannya terlalu sering sehingga menyinggung gitu ya. Kalau bertanya nikah saat masih muda-muda lulus kuliah itu mungkin masih jadi guyon-guyonan ya. Tapi awas, itu sudah sensitif kalau sudah berumur. Sensitif banget itu ya. Kalau usia 20, 21, 25 itu mungkin masih guyon-guyonan, masih ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau sudah usia 30 tahun, apalagi perempuan ya, nelongso itu ditanya kayak gitu ya. Ya emang saya nggak mau nikah, masalahnya ini belum ada yang datang gitu loh ya. Nah ini pernah terjadi. Saya menemukan berita di 3 tahun berbeda itu, tahun 2018, 19, 2001. Itu orangnya beda-beda, semuanya membunuh orang yang menanyakan kapan nikah. Itu terjadi itu ya. Nah itu sebenarnya kan ucapannya juga nggak perlu ya, mungkin maksudnya guyon atau gojlok atau apa. Tapi ada orang-orang yang emosi itu. Ternyata pertanyaan kapan nikah itu sensitif ya. Sensitif ini. Jadi memang harus hati-hati ya. Bila gak ingin kehilangan nyawa ya, untuk orang-orang tertentu ini gak usah tanya macam-macam semacam itu ya. Ada orang sensitif itu. Pengalaman berinteraksi dengan orang itu 3 pertanyaan yang sensitif itu ya. Kapan nikah? Kapan punya anak? Bagi yang susah punya anak ya, itu sensitif juga itu. Kapan punya anak? Kapan lulus skripsi ya? Ini mahasiswa lama ini juga, ini juga sensitif banget itu ya. Bisa emosi itu ya. Emang nggak, ya udahlah. Yang penting kan kalau sudah emosi itu sudah urusan saya, nggak usah tanya-tanya begitu ya. Nah ini. Jadi itu ya masalah menjaga lisan. Oke. Berikutnya yang kedua, ajaran Rasulullah, akhlak berikutnya adalah memuliakan tetangga. Lafadznya adalah fal yukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tetangga. Perintah memuliakan tetangga ini dalam riwayat lain diungkapkan dengan kata fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Maknanya apa? Berarti di antara aktivitas memuliakan tetangga yang paling utama adalah jangan menyakiti tetangga. Kita kan harus bertetangga ya, tiap hari kan pasti hidup itu kan pasti bertetangga. Kecuali hidup di hutan ya. Nah kalau hidup bersosialisasi pasti punya tetangga. Makanya ajaran Islam itu sangat praktis. Muliakan tetangga. Siapa yang gak suka dimuliakan tetangga? Tapi hari ini terkikis hari ini. Ketika orang sudah individualis, wah itu kadang ini diabaikan ya. Terutama yang kita lihat paling banyak itu di perumahan-perumahan, Nun Sewu ya. Paling banyak, biasanya yang paling nafsi-nafsi itu di perumahan-perumahan. Kalau di kampung-kampung masih perhatian orang itu. Orang baru itu kelihatan. Oh sinten ini, kalau orang baru ditanyakan. Kalau perumahan kadang tetangga aja nggak tahu itu ya. Ini kalau di Islam itu ditekankan betul masalah tetangga ini. Ini kan kebetulan baru saja ada berita di Jakarta itu di Kalideres ya, yang ada informasi satu rumah mati 4 orang karena kelaparan infonya. Itu kan miris banget ya. Kok
Kok bisa itu sampai 3 minggu nggak tahu itu kalau lapar itu? Ya kan harusnya menyentak kesadaran ya, sejauh sebenarnya apakah sudah separah itu ya kita hidup di zaman di mana orang hanya memikirkan dirinya sendiri sampai sekitarnya nggak tahu. Itu infonya waktu kematiannya itu 3 minggu. Berarti kan laparnya lebih dari itu kan? Dicek itu katanya kulkasnya sudah kosong, nggak ada, terus otot-ototnya mengkerut kisut ya, tandanya bahwa dia mati kelaparan memang. Kok bisa sampai seperti itu? Ya. Nah ini kan sebenarnya harus dipikirkan sebagaimana sistem supaya antar tetangga ini ngertilah kondisi perut tetangganya gitu ya. Gimana caranya itu buat sistemnya? Saya yakin sebenarnya orang baik itu banyak kok zaman sekarang ya kan. Orang dermawan itu banyak kok. Saya lihat itu orang ngasih makan saat selesai Jumatan kan banyak itu. Orang membuat acara-acara santunan banyak itu. Saya yakin banyak itu. Cuma sepertinya ada yang perlu dijembatani ini untuk masalah perhatian ke perut tetangga ini. Sistemnya bagaimana? Ya kalau mau sih, kalau tersistem dengan pemerintah ya mungkin aja dibuat itu ya, dibuat jawatan khusus kan mungkin saja ya. Jawatan khusus level provinsi, level kota, kabupaten, khusus ngurusi orang-orang yang kelaparan. Ya. Yang ada datanya gitu ya. Dimulai dari pendataan dulu orang-orang miskin. Ini siapa saja di situ, ada data serius yang potensi laparnya besar misalnya, terutama orang tua, orang-orang lansia, orang-orang yang nggak punya perawat misalnya, atau orang yang memang potensi laparnya besar karena pekerjaannya nggak tertentu, itu kan wajib itu untuk mendapatkan perhatian lebih, karena ada perintah Nabi itu, tidak beriman kalau kalian itu punya tetangga lapar sementara kalian kenyang, itu kan ada hadisnya itu, nggak boleh. Ya. Apalagi zaman canggih sekarang kan bisa aja ya dibuat semacam aplikasi misalnya ya di Play Store itu ya, semuanya itu nanti terdata ya, kayak gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang kelaparan tinggal di submit di sana sehingga ada gerak cepat ke sana, mungkin itu. Tapi memang harus diawali dengan pendataan ya. Mengetahui tetangga yang lapar dan tidak itu kan kalau tidak diawali dengan kenal dulu kan nggak mungkin. Kan harus kenalan dulu tuh. Oh kenal. Ya, oh orang ini ternyata miskin, pekerjaannya begini, ini potensi laparnya ada. Sehingga kalau misalnya sudah kelihatan nggak muncul 1-2 hari langsung dicari tahu ini orangnya kemana gitu ya. Nah ini kalau sampai 3 minggu nggak ketahuan berarti kan nggak peduli ya orangnya muncul apa tidak. Kan itu persoalannya. Ya. Nah tapi memang hari ini memang agak beda dengan zaman dulu ya. Kesibukan hari ini memang orang hari ini itu memang agak mungkin berbeda dengan zaman dulu yang mungkin masih banyak kesempatan untuk menyapa. Ini harus dijembatani memang. Apakah mungkin bisa menggaji orang misalnya? Kan bisa aja ya, menggaji orang satu kompleks atau satu kampung untuk selalu ngecek kondisi tetangga itu. Sehingga langsung dilaporkan misalnya kalau ada yang sakit atau butuh bantuan apa, sehingga nggak sampai berulang kasus tetangga mati nggak diketahui sampai 3 minggu. Itu kan miris banget itu ya. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi untuk memuliakan tetangga. Gitu ya. Oke. Jadi kembali ke hadisnya, Rasulullah itu melarang menyakiti tetangga. Dan masalah menyakiti ini ternyata juga masih jarang yang memperhatikannya. Masih banyak orang-orang yang sengaja atau tidak menyakiti tetangganya. Contoh menyakiti tetangga itu apa? Misalnya bangun rumah, sistem air talangnya nggak diatur dengan baik, akhirnya mengalir ke tetangga. Itu kan nggak senang juga ya tetangga ya. Itu menyakiti itu. Nggak boleh, nggak Islami semacam itu. Harusnya diatur betul sistem talang itu, jangan sampai mengalir ke tetangga yang buat orang jadi nggak seneng gitu ya. Contoh lain misalnya buang limbah ke tetangga gitu ya. Itu kan juga nggak pantas ya, mestinya harus dibuat sistem sendiri itu ya, bagaimana limbah dapur, limbah ini juga sampai mengganggu tetangga baunya misalnya. Atau misalnya punya ternak nggak dikurung terus ke tetangga, kotorannya kemana-mana, kan menyakiti juga itu nggak boleh itu. Kalau zaman Nabi itu kasusnya kambing atau apa gitu ya, masuk ke rumah makan apa, itu menyakiti, itu disoroti oleh Nabi itu. Nggak boleh semacam itu ya. Nanti di kampung-kampung biasanya kalau masalah ternak ya, orang pelihara ayam, pelihara angsa, itu kadang-kadang nggak dikurung sehingga kemana-mana halaman tetangga dikotori, menyakiti sebenarnya ya. Itu bukan adab yang baik ya. Beternak yang kotorannya itu mengganggu baunya tetangga, beternak di pemukiman kan juga layak ya. Beternak yang harusnya kalau beternak skala besar ya jangan di pemukiman
diatur yang kira-kira tidak mengganggu baunya ke tetangga. Bahkan termasuk menyakiti itu adalah membunyikan musik keras-keras tiap hari tanpa kenal waktu, dangdut misalnya. Itu menyakiti juga itu. Itu bukan adab yang baik itu. Kalau ngerti ini kan sebenarnya damai ya. Kalau dilaksanakan betul itu. Ada semacam itu. Termasuk menyakiti tetangga adalah mengakati tetangga, disuruh bantu tapi bayarannya tidak diberikan. Padahal sudah diakati loh. Ada yang semacam itu. Ada juga yang menyakiti binatang piaraan tetangga disiksa. Wadah itu ya, ada yang usil kayak begitu ada. Kalau tetangganya tahu kan ya sakit hati juga ya. Nah, tidak boleh itu. Misalnya binatangnya main ke rumah kita terus disiksa binatangnya, itu tidak boleh. Ya, termasuk menyakiti juga misalnya masak dengan sebuah masakan yang baunya menyebar ke tetangga, terus tetangga nggak dikasih. Itu bagian dari idzaul jar, menyakiti tetangga, tidak boleh. Jadi kalau masak yang baunya itu sampai tercium tetangga, agendakan untuk membagi itu. Kalau nggak mau, simpan, jangan sampai baunya menyebar. Begitu ya, dijaga. Misalnya bakar sate gitu ya. Kalau tetangga sampai bilang, bau satenya gitu ya. Wah, ini sudah ada kewajiban kita untuk memperhatikan tetangga itu. Harus sensitif. Termasuk dicontohkan para ulama adalah beli buah-buahan. Beli buah-buahan itu kalau sampai diketahui anak tetangga, kasih sebagian. Jangan sampai beli buah-buahan terus kan pengen tetangganya, terus kita dinikmati sendiri, apalagi dengan provokatif ya, dimakan di depan, gini sambil menggoda. Ini benar-benar tidak berakhlak itu ya. Tidak boleh, itu bagian dari menyakiti tetangga yang diharamkan dalam Islam. Ya, jadi contohnya banyak masalah menyakiti tetangga itu. Tapi ini soroti Nabi, di antara semua jenis menyakiti tetangga, yang paling besar dosanya itu adalah menzinahi istri tetangga. Besar, dan itu banyak loh ya. Banyak terjadi kasus semacam itu di masyarakat. Itu kan menyakiti toh. Kalau diketahui suaminya kan sakit hati itu. Sampai Nabi itu mengatakan, orang yang menzinai istri tetangga itu dosanya lebih berat daripada menzinai 10 wanita. Sama-sama dosa berat loh ya. Tapi tetangga itu, karena hak tetangga itu lebih berat, ada hak tetangganya. Jadi dosa zina sendiri itu sudah dosa besar, menzina istri tetangga dosanya 2. Dosa zina dan dosa menyakiti tetangga. Termasuk mencuri, kata Nabi. Mencuri itu dosa besar. Tapi kalau mencuri di rumah tetangga, itu dosanya lebih besar daripada mencuri dari 10 rumah. Seperti itu. Ya, kadang-kadang orang itu sengaja kok mencuri ya, pura-pura bertamu, ngambil barang apa, itu ada itu. Orang-orang kayak begitu tuh ada, Masya Allah. Saya sendiri heran ya, ternyata ada orang-orang yang punya sifat semacam itu. Bertamu itu sambil ngeliatin barang-barang kira-kira apa yang bisa dibawa ya gitu ya. Memang kecil-kecil tapi soring gitu ada. Orang-orang klepto itu ada ya. Nah, ini dosa, dia menyakiti, termasuk jenis menyakiti tetangga. Kata Nabi, tidak beriman kata Nabi. Siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yakni orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Jadi sampai dinafikan iman itu sampai 3 kali. Saking besarnya dosa menyakiti tetangga. Ada riwayat juga, orang itu meskipun ahli puasa, dia ahli sholat, tapi kalau menyakiti tetangga ke neraka dia. Ya, ini ada kisahnya itu, seorang wanita diceritakan pada Nabi, wahai Rasulullah, ini ada wanita yang ahli puasa dan ahli sholat tahajud, tapi lisannya ini pedes. Kalau ngomong ke tetangga nyelekit. Ini ibu-ibu kayak gitu ya. Bagaimana Rasulullah? Kata Nabi, la khaira fiha, nggak ada kebaikan bagi dia. Huwa finnar, hiya finnar, dia masuk neraka. Loh, ngeri ya. Jadi kayak ternyata dosanya ini seakan-akan amalnya itu oleh Allah, sholat dan puasanya ini nggak diperhatikan itu, gara-gara dosa menyakiti tetangga. Ya, makanya harus dijaga itu, terutama dengan tetangga urusan lisan, karena orang hidup itu pasti diuji dengan tetangga itu, pasti itu ya, pasti. Entah disakiti kecil maupun besar tergantung iman masing-masing ya. Bermasalah dengan tetangga itu pasti ada. Nah, sebaik-baik orang adalah lebih baik
bersabar saat disakiti tetangga daripada menyakiti tetangga. Karena seperti ini ancamannya. Ya, kita semua mungkin pernah mengalami itu. Ya, hal-hal yang nggak enak dengan tetangga itu mungkin ada aja, entah urusan apa itu. Mungkin urusan arisan, urusan omongan, urusan masalah sampah, urusan masalah apa, banyak urusan itu nanti ya. Banyak itu. Ya. Pesan Nabi itu adalah jangan menyakiti tetangga. Lebih baik menjadi orang yang bersabar saat disakiti tetangga, karena menaikkan derajat memang. Gitu ya. Bagi yang ngerti, sabar tadi yang lebih diutamakan. Nah, sebaliknya ada wanita yang lain dilaporkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia nggak pernah puasa, nggak pernah sholat malam, dia hanya menjaga sholat 5 waktu dan juga menjaga puasa Ramadan, tapi dia baik ke tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia masuk surga. Nah, jadi cukup menjalankan rukun Islam sama baik tetangga sudah masuk surga itu. Memang di Quran itu di hadis itu dikatakan banyak orang masuk surga itu karena akhlak yang baik kok. Bukan amal yang macam-macam, akhlak yang baik. Ya. Nah, kepada siapa kita mempraktekkan akhlak yang baik kalau bukan ke tetangga? Selain keluarga ya. Itu tetangga. Itu ujian kita yang paling dekat itu ya tetangga itu memang. Gitu ya. Oke. Baik, ini sebenarnya masih panjang karena sudah Isya. Kita ringkas ya. Kita langsung masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah di antara akhlak yang diperintahkan Nabi adalah memuliakan tamu. Nah, ini termasuk akhlak Islam yang indah ya. Kalau ada tamu itu perhatikan betul, muliakan betul, perlakukan seolah-olah raja. Gampangannya begitu ya. Nah, di antara aktivitas memuliakan tamu yang paling utama adalah mengurus soal hidangannya. Diberikan hidangan terbaik. Jadi kalau pas ada tamu, itu yang harus terpikir pertama adalah saya harus memastikan tamu saya tidak kelaparan. Harus begitu. Itu ajaran Islam. Jangan sampai hanya sekedar formalitas buatkan minuman ya. Kadang orang datang itu lapar loh ya. Kadang orang datang itu cari makanan itu ada itu. Maka harus dipastikan ditawari dulu. Makan ya, begitu. Makan. Kalau memang orangnya benar-benar memang sudah makan ya, baru kemudian dimuliakan dengan hidangan yang lain. Tapi yang harus dipastikan pertama adalah soal makanan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan begitu memang. Jadi maksud memuliakan tamu adalah yuhsin qira dhaifi. Jadi menyediakan hidangan yang terbaik untuk tamunya itu. Itu. Terutama tamu-tamu anak kos. Wah, ini yang sering kelaparan. Ini harus diperhatikan betul anak kos ini ya. Kalau sedang bertamu ini bisa jadi memang kelaparan. Karena kadang-kadang anak kos itu kalau nunggu kiriman, ya itu kadang-kadang nggak dikirim, ya kelaparan. Akhirnya ya minum tok itu ya. Bisa jadi kelaparan sehari 2 hari itu. Saya menghayati betul karena saya pernah mengalaminya gitu ya. Ya. Kelaparan saat mahasiswa itu biasa itu terjadi itu. Kadang-kadang bertamu ke teman atau apa itu cari makanan itu memang sengaja. Terutama anak-anak kos. Anak kos itu saya bayangkan kalau zaman dulu ini termasuk Ibnu Sabil ini ya. Termasuk musafir itu yang disuruh menyantuni itu ya. Karena mereka itu seringkali menderita, mau minta tolong siapa, nggak ada kerabat gitu ya. Jadi kadang-kadang semacam itu. Nah, ini masalah hidangan. Nah, selain hidangan tentu saja kebutuhannya dipenuhi. Kalau misalnya ada tamu datang dari jauh kan capek berarti butuh tempat istirahat. Perlu ditawari, gimana tidur dulu? Barang 2-3 jam sediakan tempatnya. Datang saat hujan lebat, dia kehujanan, kemudian bajunya basah, sediakan handuk, sediakan baju yang hangat. Sewenang itu insyaallah. Itu memuliakan tamu. Itu ajaran Islam. Ya. Jadi memenuhi kebutuhannya. Kalau misalnya kita itu senang di rumah ada hidangan A, B, C, maka sebagaimana kita senang, hidangkan itu juga untuk kerabat. Sampai kira-kira kalau pulang dari rumah orang itu, maka orang, Masya Allah saya datang ke sana itu dihidangkan makanan yang ada anggur, ada ini misalnya ya, contoh ya, sampai terkesan betul. Itu baru benar-benar melaksanakan ikramut dhaif, memuliakan tamu. Kira-kira seperti pelayan hotel saat meramahi tamunya kan gitu ya. Itu kan orang jadi terkesan, tapi tujuan pelayan hotel kan memang biar tamunya balik ya. Nah, kalau ini tujuannya adalah membuat Allah ridho. Di hotel itu kan baik banget ya. Kita datang itu langsung dibawakan barangnya kan gitu ya. Terus diantarkan ke tempat istirahat.
butuh apa itu ramah banget itu, wajahnya sudah senyum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ikramud dhaif itu kira-kira seperti pelayanan saat di hotel. Cuma di sini ya adalah untuk mendapatkan ridho Allah demi melaksanakan perintah dari Nabi. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita supaya kita memiliki 3 akhlak mulia ini: menjaga lisan, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.